Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kalau mas sekali ini akhirnya udah bersiap nih untuk memulai pembelajaran hari ini. Ayo lagi ya, lebih semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, udah jauh lebih semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa perkenalan saya. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti nama-nama yang Ibu panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir Ibu gitu ya. Siap. Oke, yang pertama Alfiana Zamelia, Eklesia Vanessa, Fitri Winda Lestari, Tisindri Anjani, Nevia Melani, Sabrina Dwi Nur, Trisari Andi, Vidi Septiawan, Yemelia Andi, Evelina Dewi. Maaf Ibu, Evelina izin ada acara keluarga. Oke, hanya Mbak Evelina aja ya yang izin. Semuanya lengkap. Ada yang belum Ibu panggil? Sudah semua, Ibu. Sudah semua ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat, semoga ya, dan juga semangat tentunya. Oh ya, minggu kemarin kita membahas mengenai dasar-dasar komunikasi. Lalu juga kita sudah membahas juga mengenai layanan prima ya. Nah, untuk minggu ini coba dong tolong dibuka bukunya. Pada bab layanan prima itu ada sisa materi apa saja yang belum kita bahas? Kira-kira? Bab penanganan komplain, Bu. Ulang lagi. Komplain pelanggan dan standar operasional layanan, Bu. Oke, jadi tinggal 2 materi saja ya. Ya, betul, Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara menangani komplain terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, kalian kan sering ya untuk belanja online. Di sini siapa sih yang suka belanja online? Coba Ibu mau tahu. Ada nggak yang suka belanja online? Cuma satu? Ya. Banyak ternyata, hampir semuanya. Oke, nggak apa-apa, Ibu juga suka kok. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau tanya dulu, ketika kalian belanja online itu pernah nggak sih kira-kira dari kalian ada yang dapat pengalaman buruk gitu, kayak kita pesennya apa, ternyata datangnya apa gitu, ada nggak kira-kira yang dapat pengalaman tidak sesuai gitu? Saya, Bu. Oke, Mbak Nevia dan Mbak Risa nih, coba Mbak Nevia deh. Mbak Nevia coba dong ceritakan gimana sih pengalamannya belanja online gitu. Waktu lebaran kemarin, Bu, waktu saya itu kan beli baju di online, di dalam Shopee. Oke. Cowoknya itu baju buat lebaran. Nah, kalian begini itu celana ini, Bu. Waduh. Dan dia bukan cewek pula, cowok. Waduh, parah ini. Itu saya komplain kan, Bu, ke penjualnya. Saya minta uangnya dikembalikan. Itu. Oke, gitu ya Mbak. Waduh, ini parah sih. Pesennya baju lebaran yang datang celana training buat cowok lagi. Nah, untungnya Mbak Nevia ini langsung komplain ya ke penjualnya. Lalu respon penjualnya apa nih Mbak Nevia kira-kira? Untungnya sih penjualnya itu mau bertanggung jawab, Bu, dan uangnya dikembalikan melalui Shopee Pay, Bu. Alhamdulillah untuk uangnya kembali ya. Ya. Coba kalau enggak itu perasaan Mbak Nevia gimana? Gede banget. Greget ya. Oke. Pastinya greget gitu. Udah deket lebaran, pesennya baju lebaran, pengennya sih apa datanya sesuai ekspektasi gitu, bisa dipakai buat lebaran gitu. Yang datang malah celana training. Buat apa gitu? Lebaran masa mau olahraga kan nggak mungkin ya. Oke. Selanjutnya masuk ke materi urgency dari materi ini tuh apa sih pentingnya materi ini kita bahas hari ini. Jadi menurut berbagai survei layanan pelanggan sekitar 7 dari 10 pelanggan yang kecewa tidak akan kembali lagi jika masalahnya tidak ditangani dengan baik. 7 dari 10 pelanggan, banyak loh, sekitar 70% ya. Nah, artinya kita menangani komplain itu bisa menentukan apakah pelanggannya akan tetap setia membeli produk kita atau justru pergi dan memilih toko lain. Nah, kita
kita sebagai siswa kelas 12 MPLB yang akan masuk dunia kerja, pelajaran ini tuh penting. Karena ibu mau tanya, MPLB, kalian kan sebagai jurusan MPLB ya, L-nya itu apa? Apa Mbak Kisah? Layanan kan, manajemen perkantoran dan pelayanan bisnis. Tentu saja kita tidak jauh-jauh dari pekerjaan administrasi, pekerjaan melayani customer. Nah, selanjutnya apa sih komplain dalam pelayanan bisnis itu? Komplain itu bentuk keluhan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang diterimanya karena tidak sesuai dengan harapan. Seperti Mbak Nevia tadi ya, nggak sesuai harapan kan yang datang? Ya Bu. Ekspektasinya udah tinggi, pasti bajunya bagus ini, yang datang ternyata tidak sesuai dengan harapan Mbak Nevia. Dalam pelayanan bisnis, komplain bukan dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai informasi penting untuk memperbaiki kualitas layanan. Jadi komplain itu bukan dianggap sebagai gangguan ya. Jadi contohnya seperti Mbak Nevia tadi komplain, itu bukan berarti Mbak Nevia mau perusahaannya itu bangkrut, mau penjualnya bangkrut. Masa Mbak Nevia komplain, ini saya pesan baju lebaran yang datang celana training, Mbak Nevia komplain seperti itu, terus penjualnya memberi respon mengembalikan uang Mbak Nevia, terus tiba-tiba penjualnya bangkrut, tidak kan? Maksud Mbak Nevia kan tidak seperti itu. Itu adalah sebuah solusi yang diberikan oleh penjual kepada Mbak Nevia. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan komplain versus kritik. Nah, komplain sendiri itu berisi keluhan karena merasa dirugikan. Biasanya disertai rasa kecewa dan mengharapkan solusi cepat. Seperti Mbak Nevia tadi kan pastinya tentu ada rasa kecewa ya. Lalu dengan Mbak Nevia komplain ke penjual tadi, lalu penjualnya merespon mengembalikan uang yang sudah di payment Mbak Nevia, itu merupakan solusi dari penjual. Nah, dengan solusi cepat tersebut, penjual segera mengembalikan payment yang telah dibayarkan Mbak Nevia. Akhirnya Mbak Nevia bisa membeli baju baru yang digunakan untuk lebaran. Nah, berbeda jika mungkin penjual tidak memberikan respon, tidak memberikan solusi yang tepat. Pastinya Mbak Nevia sudah tidak ada baju baru untuk lebaran. Jadi, pasti akan merasa dirugikan. Nah, kemudian untuk kritik sendiri, yaitu berisi saran atau masukan untuk perbaikan, disampaikan dengan tenang dan tidak selalu menuntut solusi langsung. Nah, Ibu beri contoh nih, kalau kritik, contoh kalian adalah seorang pekerja pada sebuah perusahaan, lalu kalian itu sedang istirahat. Jadi biasanya istirahatnya orang kantor itu kan sekitar jam 12 sampai jam 1 ya, hanya dibatasi 1 jam. Nah, kalian itu masuk ke sebuah restoran yang menurut kalian tuh makanannya sangat enak. Enaknya bukan cuma bintang 5 nih, udah bintang 10 yang kalian udah gak bisa nemuin makanan enak ini lagi di tempat lain. Jadi mau gak mau ya kalian harus masuk ke restoran tersebut. Nah, karena makanannya enak dan kalian suka, kalian masuk. Tapi kalian gak lihat bagaimana pelayanannya di situ, apakah cepat atau lambat. Jadi kalian belum tahu nih. Nah, karena makanannya enak, yaudah kalian pesen. Batasnya jam istirahat kan cuma jam 12 sampai jam 1. Kalian pesen di jam 12. Jam 1 belum datang. Setengah 2 belum datang. Sedangkan jam 1 kalian harus kembali ke kantor. Nah, kritik di sini kalian menyampaikan kepada yang memberikan makanan atau pelayan makanannya atau manajernya, kalian memberikan sebuah kritik. Makanan di sini tuh enak, saya suka, tapi mohon maaf, apakah pelayanannya bisa dipercepat? Itu kan bahasanya lebih halus dan kalian tidak membutuhkan solusi langsung, kalian hanya memberikan sebuah kritik, sebuah saran. Berbeda kan antara komplain tadi, mereka sudah menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, kalau kritik itu kayak lebih ke pelayanan selanjutnya. Jadi di sini ada rasa lebih legowo kalau kritik itu. Jadi jangan salah ya ketika kalian marah gitu di sebuah restoran karena mungkin ada hewan di makanannya atau ada sesuatu yang membuat kalian rugi, kalian marah-marah, kalian video, kalian viralkan gitu. Terus kemudian ada yang menegur kalian, jangan marah-marah Bu gitu. Apa? Saya itu cuma mengkritik. Nah, kritik itu tidak seperti itu. Itu namanya komplain. Kalau kritik itu lebih legowo dia. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis komplain. Yang pertama, komplain langsung atau tatap muka. Seperti contoh sebelumnya tadi ya, yang di sebuah restoran itu di mana pelanggan bertemu langsung dengan pelayannya. Jadi contohnya tadi
makanan pesan dari jam 12 tapi jam 1 belum datang, sampai jam 2 bahkan ditunggu belum datang. Nah, ciri-cirinya tuh bisa melihat ekspresi pelanggan. Yang kedua biasanya lebih emosional karena di tempat kan bertemu dengan orangnya face to face, jadi rasa emosionalnya tuh lebih tersalurkan. Dan yang terakhir pastinya perlu respon cepat. Ini gimana nih, saya sudah nunggu dari jam 12 tapi kok sampai jam 1 belum keluar makanannya. Jadi dia bisa mengutarakan perasaan kekecewaannya itu secara langsung. Kemudian ada komplain via telepon. Jadi di sini ada medianya ya, ada sambungannya yaitu telepon. Ciri-cirinya tidak bisa melihat ekspresi pelanggan, tentu ya, kita hanya bisa mendengarkan suaranya, tidak bisa melihat ekspresinya bagaimana, kecuali kalau kita video call gitu ya, baru bisa melihat wajahnya. Harus fokus pada nada suara. Oke, kita mendengarkan, harus fokus. Ini tuh suaranya marah atau kecewa, emosi, sedih atau bagaimana. Jadi harus fokus pada nada suara dan mampu mendengarkan aktif. Kalau belum selesai jangan dipotong-potong terlebih dahulu. Ibu ambil contoh, kalian kan tadi suka belanja online ya. Nah, misal dari kalian ada yang belanja online, terus pada hari ini kalian tuh mau sampai, tapi kalian sedang keluar. Nah, ketika paket sampai ini nanti, kalian sudah bilang ke orang rumah, Pak, Bu, hari ini paket saya sampai, tolong diterima ya. Nah, si kurir ketika akan mengirimkan paket, pasti kan konfirmasi ke kalian dulu, WA terlebih dahulu, tanya alamat, tanya ajar rumah, share log, iya kan? Iya. Share log, terus minta foto rumah juga, lengkap kan? Nah, si kurirnya sudah minta, kalian sudah mengirimkan data-data rumahnya kalian, catnya warna pink bapak, gitu. Rumahnya ini ya bapak, Pak berhitam. Nah, udah dikirimkan semua ke kurir, oke, terus kalian pergi dengan tenang, dengan harapan, oh ketika pulang nanti paketnya sudah sampai. Tapi ketika kalian pulang, terus kalian tanya ke orang rumah, Pak, Bu, paket saya sudah sampai. Ternyata belum datang. Kemudian kalian konfirmasi ke kurirnya, kalian telepon, udah punya nomor kurirnya kan tadi, kalian telepon, Pak, kok paket saya belum sampai ya, gitu kan? Loh, sudah saya antar tadi, gitu. Loh, tapi ini saya baru pulang, saya tanya ke orang tua saya belum sampai. Bapak kirimnya ke nomor berapa? Nomor 13 Mbak. Oh, salah, rumah saya nomor 18. Jadi 3-nya tertutup tuh lingkarannya. Nah, ini kan contoh komplain via telepon. Jadi kan dia di rumah, kurirnya mungkin sedang perjalanan mengantarkan paket lain, kan tidak bertemu secara langsung. Dia ada sambungan medianya, yaitu media telepon. Yang ketiga, jenis komplain yaitu komplain tertulis, email atau surat disampaikan secara resmi melalui tulisan. Pastinya lebih formal, disertai bukti, perlu balasan tertulis yang profesional. Jadi itu biasanya digunakan perusahaan antar perusahaan. Contoh, kita ambil PT bidang perhotelan. Jadi di PT bidang perhotelan ini baru membuka sebuah bangunan baru membuka hotel, dan dia butuh sebuah alat elektronik. Kita minta saja 100 AC dan 50 kulkas. Nah, dia butuhkan seorang pemasok barang elektronik ini. Jadi dia mencari sebuah perusahaan yang tugasnya memasok barang elektronik. Dia mengirimkan surat, meminta surat perkenalan perusahaan dulu, lalu surat permintaan, penawaran, hingga pemesanan sampai ke pengiriman ini. Nah, ketika barang datang, ternyata yang datang 100 kulkas dan 50 AC. Tadi permintaannya 100 AC, 50 kulkas. Dan jadi yang datang jumlahnya terbalik. Nah, ini kan berhak mengajukan komplain. Perbandingan harganya aja berapa itu? Kulkas kan juga nggak mungkin ditempel di atas dinding. Bener, sama-sama mendinginkan. Maksudnya kan fungsinya berbeda. Nah, komplainlah dia melalui surat komplain. Kemudian dikirim lewat email. Jadi kan lebih formal. Kalau antar perusahaan seperti itu biasanya surat komplainnya. Jadi dia juga melalui media yang digunakan itu tertulis dengan sambungan surat atau email. Lanjut pada jenis komplain, yang keempat ada komplain melalui media sosial. Disampaikan melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, X, dan platform lainnya. Jadi komplain di media sosial ini kan lebih
dilihat banyak orang, semua orang bisa akses, semua orang bisa melihatnya karena bisa langsung tersebar ke berbagai daerah. Kemudian respon harus cepat karena semakin mudahnya dia menyebar, semakin banyak yang tahu, respon yang diambil itu harus cepat dan berpengaruh pada reputasi perusahaan. Ibu ambil contoh, kalian kemarin dengar nggak kasusnya Pink Flash itu, kosmetik Pink Flash yang eyeshadow itu? Dengar? Nah, itu kan baru viral kemarin ya, dimana ada seorang tiktokers, dia upload video keluhannya, katanya matanya bengkak, matanya berkelana karena memakai eyeshadow Pink Flash. Nah, sebelumnya kan eyeshadow Pink Flash itu termasuk salah satu rekomendasi eyeshadow yang bagus, pigmented, warnanya bagus gitu kan. Nah, karena salah satu video yang viral ini, komentar-komentarnya dipenuhi juga korban-korban yang secara nggak langsung dia speak up. Sebelumnya dia kayak menyimpan, kemudian masih bingung, mau tanya, oh apa dari maskaraku ya, atau dari mungkin bulu mataku dan bulu matanya yang buat iritasi. Tapi kan ada salah satu yang speak up karena ini penyebabnya adalah eyeshadow Pink Flash. Jadi semuanya langsung speak up juga. Banyak yang dirugikan. Nah, karena banyaknya para korban yang bermunculan ini membuat perusahaan itu reputasi perusahaannya menurun pastinya. Itu kan Pink Flash langsung memberi klarifikasi ya pada instastory-nya, meminta maaf dan dia ternyata mengakui kalau produk tersebut belum resmi BPOM. Nah, padahal sebelumnya yang merekomendasikan itu banyak. Ini loh produknya bagus, pigmented, tahan lama. Ternyata ketika satu orang muncul sebagai korban lain pun bermunculan dan akan merugikan perusahaan. Nah, penyebab terjadinya komplain. Yang pertama, human error, kesalahan dari manusia. Human error itu sebenarnya normal, tapi tidak normal jika terus berlanjut. Contohnya, salah mengambil pesanan, salah mengantarkan pesanan. Mungkin yang pesan tadi ada sebuah pelayan pesan steak itu yang duduk di pojokan, ternyata diantar ke yang duduk di depan. Lalu sistem kurang baik, jadi dari sistem perusahaannya sendiri kurang baik dan tidak mau membenahi. Kayak di sebuah kafe misal, sudah tahu pelanggannya banyak, tapi pekerjaannya terbatas. Itu kan tidak sinkron antara beban dan juga pekerjanya. Jadi sistemnya kurang baik. Kalau rame-ramenya, jadi dia tidak bisa mengontrol antrian. Jadi pelayanannya menjadi terhambat. Kemudian miskomunikasi. Ini sering ya miskomunikasi ini. Contohnya di sebuah brosur yang biasanya disebar itu atau di sebuah spanduk pamflet itu biasanya gratis 100% untuk hari, terus tulisan Jumatnya kecil gitu. Kayak itu kan apa ya? Kayak kita udah excited, oh waduh gratis ini setiap hari, ternyata Jumatnya dikecilkan, cuma gratis di hari Jumat. Lalu ada SK-nya lagi, syarat ketentuannya harus ini gitu. Itu kan merugikan ya. Jadi itu berarti komplain. Lalu kualitas produk atau layanan seperti Mbak Nevia tadi, beli apa, datangnya apa, lalu beli sebuah produk, oh di sana bagus nih, tapi ternyata sampai di rumah ada yang sobek gitu, atau kekecilan. Lalu harapan pelanggan yang tidak terpenuhi. Ini sering ya, harapan pelanggan tidak terpenuhi, kayak beli sesuatu di toko A bagus harganya, tapi kok mahal, kayak oh pikirnya kan ada harga, ada kualitas, tapi ternyata di toko B, waduh kualitasnya sama tapi harganya lebih murah, kan rugi ya di kita. Lalu dampak terjadinya komplain itu apa sih? Yang pertama ada kehilangan pelanggan. Jadi pelanggan yang kecewa itu tidak mendapatkan pelanggan yang kecewa dan tidak mendapatkan solusi itu biasanya tidak kembali lagi, pindah ke toko lain, ke kompetitor lain dan tidak merekomendasikan ke orang lain. Yang kedua, reputasinya pastinya buruk, citra perusahaannya buruk karena banyak komplain tapi tidak ditanggapi, kemudian pelanggan itu merasa diabaikan dan menganggap itu tidak profesional. Lanjut ulasan negatif, di era digital pelanggan bisa menulis komentar negatif pada Google Review, Instagram, TikTok, Marketplace. Google Review ini sering ya ketika ada seseorang yang
dia secara tidak sengaja mengupload sebuah pengalamannya ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, terus viral, itu langsung penontonnya berbondong-bondong bergegas ke Google Review. Dia langsung tahu ini tempatnya di sini. Ayo guys, kita kasih bintang 1 di Google ulasannya gitu. Aku pakai 1 akun, ada lagi 2 akun, ada 50 akun gitu, langsung bintang 1 gitu. Karena Google Review itu kan penting. Ketika kita mau mendatangi sebuah tempat, kafe atau manapun itu pasti kita melihat Google Review-nya dulu, benar nggak? Benar kan? Jadi kalau Google Review-nya rendah, otomatis kita kan jadi mikir lagi, datang nggak ya ke tempat itu? Kayak kok ini rendah sekali Google Review-nya, gitu. Pasti nanti kita akan dapat pengalaman yang tidak mengenakan juga. Terus kemudian yang terakhir penurunan kepercayaan. Jadi seperti produk invest tadi, di mana awalnya disandingkan, direkomendasikan sana sini, setelah viral ternyata dia bermasalah, menggunakan bahan-bahan yang tidak semestinya, dia jadi tidak percaya lagi. Padahal mungkin dari produk invest itu ada yang bagus, tapi karena ada satu produk yang dia tidak jujur kalau belum BPOM, itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk memakai semua produk dari invest. Kemudian selanjutnya prinsip penanganan komplain. Yang pertama ada empati. Ada yang tahu empati itu apa? Saya Bu. Oke, Mbak Vidi silakan. Memahami perasaan pelanggan Bu. Memahami perasaan pelanggan. Kenapa sih empati itu penting? Saya Bu. Oke, Mbak Trisa silakan. Karena pelanggan ini didengar dan dipahami bukan disalahkan. Benar ya, pelanggan itu ingin didengar dan dipahami, bukan disalahkan. Tujuannya komplain adalah dia meminta solusi. Tapi kenapa malah disalahkan? Itu kan jelas ya, kalau kita komplain berarti kesalahannya ada pada customer service-nya. Tapi ketika kita meminta komplain justru disalahkan, itu tidak benar ya, kita harus empati. Kemudian respon cepat. Kenapa sih dalam menangani komplain itu harus merespon dengan cepat? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya, Mbak Isri? Karena komplain itu harus ditanggapi secara cepat Bu. Iya, harus ditanggapi secara cepat ya. Lalu kenapa harus cepat-cepat ditanggapi itu? Kenapa sih? Apakah akan berdampak kalau yang lain gitu? Kenapa kira-kira? Oke, Mbak Nina, silakan. Karena semakin cepat kita menangani komplain tersebut, nanti emosi dari si pelanggan itu kan makin kecil Bu. Jadi meredam emosi ya, kayak Mbak Nevia tadi beli barang yang datang dari yang dipesan tidak sesuai, kemudian Mbak Nevia melakukan komplain. Ketika Mbak Nevia melakukan komplain, responnya begitu cepat, berbeda ketika Mbak Nevia tidak direspon, pasti emosi gitu, mau lebaran, beli baju lebaran, yang datang malah celana, dan itu tidak ada tanggapan dari penjualnya. Lalu tanggung jawab nih, tanggung jawab itu penting buat apa sih? Kenapa harus tanggung jawab? Saya Bu. Iya, silakan. Minta maaf dengan tulus kepada pelanggan dan tidak menyalahkan pelanggan. Oke, jadi bentuk tanggung jawabnya adalah meminta maaf dengan tulus dan tidak menyalahkan pelanggan. Lalu solusi nyata. Kenapa sih dalam prinsip menangani komplain itu harus ada solusi nyata? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Email. Karena kita jika kita mendapatkan komplain, kita tidak hanya minta maaf saja, tapi harus minta solusinya juga Bu. Oke, jadi meminta maaf tidak cukup ya, harus memberikan solusinya juga. Kita minta maaf aja tapi uangnya nggak balik kan tetap aja percuma. Lalu follow up. Follow up itu apa sih? Oke, Mbak Wida silakan. Mungkin melakukan tindak lanjut. Oke, melakukan tindak lanjut ya. Bentuknya seperti apa kira-kira? Ada yang tahu nggak tindak lanjutnya itu seperti apa? Saya Bu. Oke, Mbak Alfiana. Maksudnya itu misalnya kita masalah sudah selesai, tapi harus tetap butuh saya dari kejadian. Iya. Biar pelanggan itu benar-benar merasa dihargai, kemudian merasa diperhatikan sama penjualnya. Ya betul sekali ya. Untuk tindak lanjut juga bukan hanya minta maaf, memberikan solusi, lalu tidak ada tindak lanjut. Pokoknya saya udah minta maaf, udah mengembalikan uangnya juga, tapi nggak ada tindak lanjut. Sekedar bagaimana Kak? Apakah ada tanggapan lain? Apakah ada komplain lain gitu? Sekedar gitu aja tuh nggak apa-apa, tetap harus di follow up. Oke, sebelum Ibu lanjut sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Serius? Oke. Ibu lanjutkan ya, ada teknik 5M dalam menangani komplain. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Ada yang mau bantu Ibu baca nggak? Ayo dong. Oke, baca silakan baca. Mendengarkan secara aktif itu artinya mendengarkan sama fokus, ya, pembicaraan. Dan cara melakukannya adalah mata pelanggan. Jangan main HP dan jangan main
kemudian ada memahami dan berempati. Ayo, siapa yang mau baca? Saya Bu. Oke, Mbak Vidi silakan. Memahami dan berempati menunjukkan bahwa kita memahami perasaan pelanggan. Contoh kalimatnya, saya mengerti ini pasti membuat Bapak kecewa. Berarti kita mengakui salah dulu, tetapi menunjukkan kepedulian. Oke, jadi kita harus menurunkan ego kita. Jangan, saya mengerti, Mbak, pasti membuat Bapak kecewa, tapi itu kesalahan Bapak. Tidak ya, jadi kita juga harus menenangkan diri dulu, meminta maaf, kemudian berempati, agar kita tuh seolah-olah memahami perasaan pelanggan gitu. Jadi kita dengan sungguh-sungguh meminta maaf, maaf Bapak pasti membuat Bapak kecewa, kemudian memberikan solusi. Terus yang ketiga ada sebelum memberikan solusi pastinya meminta maaf dulu. Coba dibaca bagian meminta maaf. Siapa? Saya Bu. Oke, Mbak di sini silakan. Minta maaf, walaupun kesalahan bukan sepenuhnya dari kita ucapkan maaf dengan sopan. Contoh kalimat, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Oke, seperti tadi ya, jadi harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan langsung menyala, kemudian malah menyalahkan pelanggannya. Kemudian yang keempat, siapa? Oke, Mbak Dina silakan. Untuk tadi kan memberi solusi. Nah, setelah mendengar dan memahami segala solusi terjadi kayak bagian barang, beri pandangan, beri layanan, kemudian ulang. Nah, kemudian itu solusinya itu harus jelas, kemudian realistis dan juga bisa dilakukan. Ya, udah jelas ya ini, makanya solusinya itu harus jelas, realistis dan bisa dilakukan. Jangan mengembalikan dana, tapi ternyata perusahaan sendiri itu nggak punya dana untuk mengembalikan. Jadi harus realistis. Kemudian yang terakhir, siapa? Oke, Mbak Risa, silakan. Menindaklanjuti setelah solusi diberikan, jangan langsung selesai dengan kalimatnya. Aku baru sudah diterima dengan baik. Apakah masih ada kendala lainnya? Ini membuat pelanggan merasa benar-benar diperhatikan. Baik, ada feedbacknya ya. Jadi jangan setelah memberikan solusi udah ditinggal gitu aja, tapi benar-benar dipastikan pelanggan itu merasa puas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi nggak? Beneran? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya kita bermain game. Mau bermain game nggak? Mau. Oke, di sini kita buat kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu isinya 3 orang. Lalu kalian berdiskusi menentukan masing-masing kelompok itu ketuanya siapa. Lalu ada materi yang akan saya berikan, yang akan kalian diskusikan dan juga akan kalian praktik nantinya. Lalu nanti juga diminta perwakilan kelompok mengambil undian. Kita akan membagi 3 kelompok. Kelompok A adalah sebagai seorang pelanggan yang komplain, kelompok B itu sebagai customer service, dan kelompok C sebagai tim penilai atau pengawas. Oke, Ibu akan bagi grupnya dengan cara berhitung. Oke, dimulai dari Mbak Nevia ya. 1, 2, 3, kembali lagi 1, 2, 3. Paham? Paham. Oke, mulai Mbak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. 1, 2, 2. Gak apa-apa kan, nanti kalau lebih ininya tak seperti ini. Oke, kelompok A mungkin bisa di sini, kelompok A, kelompok B di tengah, kelompok C paling sini. Oke, kelompok A. Mungkin sebelah sini bisa diberi jarak. Mbak Nevia duduk sebelah sini. Mbak Nevia ya bisa diberi jarak. Nah, untuk pembagian kelompoknya Ibu akan uji, masing-masing ketua kelompok bisa maju untuk mengambil undian. Kira-kira mau jadi pelanggan, customer service, atau tim pengamati. Ayo ketua kelompoknya bisa maju perwakilan. Silakan. Ayo. Oke, silakan dibuka. dapat nomor berapa nih? A. Oke, kelompok A mana kelompok A? Oke, paling pojok ya kelompok A. Kelompok B yang mana kelompok B? Oke, tengah kelompok C. Oke, sudah urut ya ternyata. Tugasnya
Dialog kelompok A. Respon dari komplain barang rusak itu bagaimana? Kemudian respon untuk pelayanan lama itu bagaimana? Dan juga respon untuk salah kirim. Nah, grup C di sini tugasnya sebagai pengamat antara grup A dan grup B tadi. Apakah yang disampaikan grup A dan grup B tadi sudah menggunakan bahasa yang profesional, bahasanya tepat atau enggak gitu? Udah paham ya? Paham. Oke, Ibu kasih waktu berapa ya? 30. Waduh, banyak banget, 30 udah habis dong. Istirahat kalian 10 menit. 10 ya? Ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Diskusi berarti ya. Marahin aja Mbak Devi, aku nggak mau diskusi. Oke, udah semua? Sudah, Ibu. Udah ya. Langsung aja ke prakteknya. Dimulai dari grup A ya. Coba grup A, nanti bersambung ya. Akan grup A dibalas grup B, terus grup C sebagai pengamat. Ayo dimulai grup A. Bu. Ya berdiri di tempatnya saja Mbak Devi ya. Halo. Saya kemarin beli tumbler di toko Anda. Baru saya pakai 1 kali, tumblernya bocor. Iya, kalau lanjut. Saya kecewa sama pelayanan Anda. Ini tumblernya masih baru padahal. Bagaimana tanggung jawab Anda? Gitu, Ibu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya respon dari customer service yang gimana? Coba. Oke, silakan berdiri Mbak Vidi. Baik, terima kasih telah menyampaikan keluhan Anda. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan mengganti produk dengan yang baru atau mengembalikan dana. Apakah Ibu lebih memilih penggantian dana atau refund? Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Baik, langsung saja ke pengamatan atau sebagai penilai dari kelompok A dan B. Kelompok C gimana nih? Oke, silakan Mbak Winda berdiri di tempat. Kami sebagai pengamat sudah mengamati cara penanganan komplain dari kelompok B. Dari kelompok B tadi tidak melakukan pembicaraan dan sudah meminta maaf sebelum memberikan solusi. Namun, solusi yang diberikan belum menjelaskan kapan barang pengganti dikirim. Jadi saran kami sebaiknya waktu penyelesaian disebutkan supaya pelanggan lebih cepat. Oke, keren sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya yang komplain pelayanan lama nih. Kelompok A silakan. Baik, Bu. Oke, silakan. Saya sudah menunggu lama hampir 30 menit tapi pesanan saya belum proses. Padahal pelanggan yang lain yang datang setelah 1 menit ini tidak. Oke. Terus kelompok B responnya? Iya, gimana? Kami mohon maaf atas keterlambatan pelayanan karena kami akan segera memproses pelayanan dan setidaknya akan tidak terulang kembali. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok C sebagai pengamat gimana kira-kira melihat praktik dari kelompok A dan B tadi? Oke, Mbak Tiana silakan. Tadi itu hasil pengamatan kami karena misalnya sudah menunjukkan empati dan juga sudah minta maaf. Tapi ketika pelanggan menjelaskan permasalahannya, customer service-nya itu malah terlihat jutek tersebut dalam pembicaraan. Jadi saran kami tetap menjaga mata mata dan jangan memakai pembicaraan. Oke, bagus solusinya. Lalu yang terakhir nih, komplain setelah kirim. Oke, grup A, siapa perwakilannya? Mbak Dina silakan. Jadi ini ceritanya saya komplain lewat medsos ya. Iya. Saya itu rumusan tas sama kita, tapi orang baru kok orang kata jadi bagaimana solusinya? Oke. Itu acara besok. Waduh, buat acara besok lagi. Oke, tepuk tangan. Solusi dari kelompok B gimana? Oke, silakan. Kami mohon maaf atas kesalahan pengiriman. Kami akan segera mengirimkan warna yang sesuai hari ini dan produk yang salah bisa dikembalikan melalui kurir. Oke, terima kasih kelompok B. Oke, yang terakhir responnya dari kelompok C gimana nih? Apakah kelompok A dan kelompok B itu udah tepat gitu? Oke, silakan. Menurut penilaian kami, customer service sudah menggunakan teknik 5M dengan jelas dan lengkap. Solusi yang diberikan juga jelas dan ada tidak lanjut. Kami menilai juga penanganan komplain ini sudah profesional dan dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, terima kasih. Kalian semua nih. Gue juga akan mengulas sedikit ya. Tadi
karena kita udah salah kok justru menyalahkan pelanggan, kemudian tidak profesional. Ya sudah membina lagi, tunggu aja gitu. Kita cuek gitu ya, tidak memberi solusi, kemudian membuat pelanggan emosi. Kita kan sebagai customer service itu harus tetap ramah. Kalian pernah dengar nggak pepatah pembeli adalah raja? Pernah dengar? Nah, jadi mau bagaimanapun kelakuan mereka itu kita harus tetap merendah, kita harus tetap ramah, jangan api dibalas api. Kemudian yang terakhir, menghindar dari tanggung jawab. Itu bukan bagian saya, coba tanya bagian lain. Itu kan tidak boleh ya, mau kesalahan dari manapun kalau tidak satu perusahaan tetap menjadi tanggung jawab kita semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Serius? Serius. Ibu kasih kuis loh habis ini. Mau kuis Bu. Waduh, beneran ibu kasih kuis habis ini. Gimana? Mau nggak? Mau. Mau loh, Mbak Trisa mau loh. Bisa. Kuisnya seru. Gimana ini? Kuisnya seru kok. Kita akan bermain juga. Lanjut ya. Mau main game lagi? Mau. Kuisnya ibu bentuk dalam bentuk game kok, jadi seru. Mau ya? Mau. Kok nggak semangat gini? Ayo dong yang semangat, mau nggak? Mau. Oke. Nah, ibu sebelumnya ibu mau tanya, kalian tuh masih sering nggak sih nonton televisi? Jarang Bu. Jarang? Tidak pernah Bu. Malah nggak pernah ini Mbak Email. Terus apa ya? Nggak punya televisi? Nggak punya. Bisa Bu TV kan? Jika begitu Oh, juga. betul. Iya. Waduh, kasihan sekali. Terus apa ya kalian lihat? Ya, TikTok. Aduh, nggak bosan lihat TikTok terus. Tidak Bu. Oke, nah tapi kalian pastinya tahu kok acara ini. Kalian pernah dengar nggak sih kayak acara televisi namanya tuh Arisan? Tahu Bu. Tahu kan? Yang MC-nya Surya Insomnia. Nah, betul Mbak Dina, betul. Nah, itu kan kayak ada grup-grup, mereka bermain, terus dapat uang gitu kan. Ya. Nah, permainan kali itu persis seperti itu. Tapi kamu tahu juga apa Bu? Waduh, kosong nih. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini kenapa ya? Ada gambar udang goreng di sini, bikin lapar aja nih. Kalian lapar nggak? Tahan dulu ya, habis ini istirahat. Nah, di sini ada gambar-gambar hewan ya. Nanti di balik gambar ini ada sebuah pertanyaan. Kalian akan menjawabnya. Jadi ada sebuah pernyataan sih, bukan pertanyaan. Ada benar atau salah. Nah, nantinya cara main kalian kelompoknya tetap ya. Nanti kalian memilih, kalian berdiskusi antar teman satu kelompoknya, memilih hewan apa dan melempar pertanyaannya ke kelompok mana. Paham? Paham? Masih bingung nggak? Bingung. Jadi di balik gambar hewan-hewan ini nanti ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu nanti kalian tentukan, kalian berdiskusi terlebih dahulu. Misal kelompok A, ibu kelompok kami sepakat mau ambil singa. Terus dilempar ke kelompok C. Pernyataannya loh ya, bukan singanya yang dilempar ke kelompok C. Nah, nanti kelompok C yang akan menjawab pernyataan tersebut. Paham? Nah, ini ada singa, lumba-lumba, kupu-kupu, harimau, kucing, udang ini, udang goreng ini. Kenapa udang yang masih dia Bu? Ibu ini lapar memasukkan fotonya, jadi pengen udang, terus ya udah udang ini aja gitu. Di antara hewan-hewan ini ada yang kalian suka nggak? Nggak ada. Singa Bu. Mbak Nadia pelihara singa di rumah. Kucing. Mau. Iya Bu. Iya. Waduh, bahaya sekali ya, umrahnya kan kucing gitu ya. Ini singa Mbak Nadia. Oke, langsung saja kita mulai ya. Dari kelompok A silahkan diskusi dulu deh, mau milih gambar apa dan dilempar ke kelompok mana? Oke, sudah berapa? Ya, silakan. Itu pertanyaan ini bebas ya Bu, dari kelompok mana? Nggak harus huruf A, B, atau C. Iya, bebas. Bisa ke kelompok B, bisa ke kelompok C. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada Bu. Nggak ada? Oke, kelompok A sudah menentukan memilih hewan mana dan dilempar ke kelompok mana? Sudah Ibu. Oke, mau kelompok apa? Mau hewan apa kelompok A? Ini harus berdiri ya Bu? Duduk aja Bapak Nina. Kita mau hewan udang goreng gitu. Oke, udang goreng dilempar ke mana? Udang goreng dilempar ke C. Waduh, kelompok C dapat 100.
Oke, kelompok A dapat serangan nih dari kelompok B. Tadi kelompok A menyerang kelompok C, sekarang dapat serangan balik dari kelompok B. Udah siap menjawab kelompok A? Sudah. Siap, Ibu. Oke, dibuka ya. Gambar kucing. Nih, silakan dijawab. Benar atau salah? Follow up setelah masalah selesai tidak terlalu penting selama pelanggan sudah menerima solusi. Salah. Jawabannya salah. Oke, kita lihat ya. Salah. Yeay, benar ya. Kelompok A, follow up itu penting untuk menjaga kepercayaan. Oke, selanjutnya kelompok C silakan berdiskusi mau memilih hewan apa dan dilemparkan pernyataannya ke kelompok A. Ibu, dari kami pilih itu lumba-lumba ke kelompok B. Oke, lumba-lumba ke kelompok B. Kelompok B sudah siap? Sudah, Ibu. Kita buka pernyataan. Oke, silakan dibaca benar atau salah komplain yang disampaikan di media sosial lebih berbahaya daripada komplain secara langsung. Benar, Bu? Benar. Nah, oke. Jawabannya benar. Salah? Benar atau salah ya? Kita buka. Benar. Yeay. Jadi benar ya, komplain yang disampaikan di media sosial lebih berbahaya daripada komplain secara langsung. Kelompok C udah, kelompok B udah, kelompok A juga udah, semuanya benar semua. Tinggal 3 lagi gambar yang belum terpilih, ada singa, kemudian harimau sama kuku-kuku. Tapi jamnya udah mepet sekali, ini kalian mau istirahat. Mau dilanjutkan atau enggak? Cukup, Ibu. Oke, udah lapar semua ya. Baik, langsung saja Ibu ke memberi kalian bekal nih buat kalian bawa pulang. Kenyang, Bu. Tadi katanya lapar. Katanya bawa bekal, kan dari kenyang lagi, Bu. Enggak, ini mudah kok, proyeknya mudah. Nah, ini dia proyeknya. Sama kelompok lagi. Kelompoknya tetap aja dikerjakan di rumah dan dipresentasikan minggu depan. Kemudian untuk tugasnya apa? Tugasnya kalian mencari salah satu contoh komplain yang pernah viral. Jadi mungkin bisa dari YouTube, bisa dari TikTok atau ulasan-ulasan lainnya yang pernah viral. Kemudian kalian analisis seperti ini. Cara yang baca dulu, kalian analisis, bisa kemudian minggu depan kalian presentasikan. Bisa dianalisis terlebih dahulu bagian mana yang mau ditanyakan. Silakan ditanyakan. Ya, silakan Mbak Winda. Ini tugasnya nanti kan presentasi, ya? PPT atau Word? Oke, untuk bentuknya terserah, mau PPT boleh, Word terus dijadikan PDF juga boleh. Jadi bebas, dibuat sekreatif mungkin. Oke, pahami Mbak Winda? Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, Mbak Dina silakan. Jumlah halaman dosennya tuh berapa ya, Bu? Gimana berapa? Oke, jumlah halaman atau slide kalau PPT Ibu minta minimal 10 halaman ya, 10 slide karena PPT itu kan biasanya ringkas-ringkas, berbeda dengan Word. Kalau Word Ibu minta minimal 5 aja deh. Boleh lebih tapi minimal 5 ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya karena waktu istirahat kalian sudah mepet. Ibu cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dikerjakan ini proyeknya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Kemudian jangan lupa minggu depan presentasi. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk evaluasinya silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut pembelajaran masing-masing agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa, baik. Berdoa tak kenal saya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semua partisipasinya hari ini. Kalian semua keren. Kalau gitu Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.